Halo, jumpa lagi dengan saya yang ke Charlie Hotel Quebec. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Di masa pandemik ini kita diminta untuk tetap berada di rumah. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa melewati masa pandemik ini dengan baik. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa topik. Dari bahasan ini semoga nanti bisa memberikan sedikit pencerahan kepada teman-teman yang mungkin masih selalu bertanya-tanya. Ya, walaupun sebetulnya topiknya ini sudah jelas ya. Tapi ya untuk memperjelas ada baiknya kita ulas sedikit. Yang pertama adalah mengenai badan-badan ini. Ada badan, ada organisasi gitu ya. Jadi kita tahu dan sering mendengar kata-kata Kemkominfo, ITU, IARU, dan ORARI. Nah, ini saya jelaskan dulu satu persatu bagaimana kedudukannya, apa ininya, tugas fungsinya segala macam itu. Supaya nanti tidak teman-teman tidak salah persepsi ya. Jangan nanti melihat wah, ini berarti ITU lebih tinggi atau IARU lebih tinggi daripada Kominfo, daripada ORARI gitu. Nah, ini dari gambarnya saja saya sudah buat sedemikian rupa. Ini letaknya ini sederajat, artinya sama tinggi. Kenapa sama tinggi? Ya karena memang tidak ada yang lebih tinggi dari tiga atau badan atau organisasi ini. Kemkominfo ya tidak lebih tinggi daripada ITU karena Kemkominfo tidak bisa memerintahkan ITU. Kemkominfo juga tidak bisa mengintervensi ITU. Begitu juga dengan IARU. Jadi ini tidak, dia memang sering bersinergi ya, karena ini sama-sama membahas tentang telekomunikasi. Tetapi dalam praktiknya tidak menjadi tidak membuat ITU itu menjadi lebih tinggi derajatnya. Jadi kalau Kominfo dengan ITU itu bedanya hanya sekedar cakupannya saja. Kalau Kominfo itu cakupannya hanya di wilayah hukum Indonesia. Kalau ITU ini berbicara tentang dunia. Oke, yang pertama kita lihat Kemkominfo. Kemkominfo ini adalah satu badan resmi pemerintah ya, kementerian yang khusus membidangi masalah telekomunikasi dan informasi. Nah, jadi Kemkominfo ini sebetulnya representasi dari negara Republik Indonesia dalam urusan telekomunikasi dan informasi. Jadi untuk urusan telekomunikasi dan informasi itu dikelola oleh Kemkominfo. Ya, walaupun nanti ya undang-undangnya tetap Presiden dan DPR yang menetapkan, misalnya Undang-Undang 36 tahun 99 ya kalau nggak salah, atau tahun 2000 tuh. Tapi nanti peraturan pelaksanaannya secara teknisnya itu nanti Kominfo yang ini biasanya dengan peraturan menteri, peraturan dirjen atau apa ininya. Nah itu jadi Kemkominfo itu jelmaan dari negara Republik Indonesia. Lalu ITU ini apa? ITU ini adalah agensi dari PBB. Jadi kalau di PBB itu kita kenal ada beberapa agensi, itu kan ada WHO misalnya yang membahas tentang kesehatan, itu WHO. Kemudian ada FAO.
FAO ini membahas tentang pangan. Kemudian ada lagi UNHCR, UNICEF, Security Council atau Dewan Keamanan. Nah, untuk ITU ini agensi dari PBB untuk bidang telekomunikasi. Ya, jadi PBB itu kan tempat ini ya, semacam perkumpulan ya, perserikatan gitu. Ngumpulnya utusan-utusan dari negara-negara yang ada di dunia ini untuk membicarakan satu hal. Ya, misalnya tentang telekomunikasi, maka mereka akan berkumpul di ITU. Nah, seluruh negara itu akan membicarakan masalah seputar telekomunikasi. Nah, nanti dari ITU ini dia akan mengeluarkan beberapa produk dari ITU ini itu merupakan artikel-artikel yang dapat dijadikan acuan oleh negara-negara yang tergabung di dalam anggota PBB. Nah, jadi resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh ITU itu bisa saja diratifikasi ya. Jadi diratifikasi istilahnya. Diratifikasi oleh satu negara, misalnya Indonesia, diratifikasi kemudian dijelmakan menjadi sebuah peraturan. Tapi perlu diingat bahwa ratifikasi itu tindakan sukarela. Ya, jadi bukan tindakan tekanan atas perintah, bukan. Jadi resolusi yang dikeluarkan oleh ITU itu tidak serta-merta wajib diratifikasi oleh negara-negara anggotanya yang kemudian dijadikan peraturan. Jadi negara-negara ini itu kan memiliki kedaulatan absolut. Tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk ITU, PBB dan pihak manapun juga. Nah, jadi dalam hal resolusi yang dikeluarkan yang diproduksi oleh ITU atau PBB atau organisasi lain, maka dibutuhkan kesukarelaan dari satu negara itu untuk meratifikasi. Meratifikasi ini kalau istilah umumnya menyadur lah gitu ya, mengambil resolusi itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah peraturan di negaranya. Jadi intinya resolusi-resolusi yang ada itu merupakan literasi, referensi bagi negara-negara anggotanya. Nah, jadi kalau negaranya ada misalnya seperti Indonesia, ini artikel radio regulation artikel nomor sekian nih bagus nih, ininya kita ratifikasi aja. Nah, terus dijadikan peraturan di Indonesia. Nah, itu bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalnya Indonesia nggak mau meratifikasi, ya juga nggak bisa dipaksa, gitu ya. Jadi Indonesia dalam hal ini Kemkominfo ini, ya, kalau ada permasalahan seputar telekomunikasi, ini bisa saja menyampaikannya kepada ITU. ITU, sebaiknya kita melegalkan ini acara racing tuh. Racing-racingan iwa-iwa gitu kan. Nah, ITU boleh saja mendengar, kemudian menerima masukan itu dan kemudian dijadikan resolusi untuk diikuti oleh negara-negara lain, tapi tidak serta-merta. Artinya ya bisa saja diterima usulan itu, bisa saja enggak. Jadi nanti juga sebaliknya, ITU kalau sudah mengeluarkan resolusi tidak serta-merta harus diikuti oleh Kominfo. Dalam hal meratifikasinya juga negara dalam hal ini Kominfo juga bisa meratifikasi secara keseluruhan, meratifikasi secara sebagian, atau meratifikasi dengan beberapa perubahan. Itu absolut, maksudnya diperbolehkan gitu.
tidak ada kendala karena negara memiliki kedaulatan mutlak yang tidak bisa diintervensi. Jadi negara mau ngapain, mau ngaturnya seperti apa, itu kewenangan mutlak gitu ya. Nah itu jadi ITU dengan Kominfo itu tidak ada yang lebih tinggi. Bedanya ini kalau Kominfo ini cuma berbicara tentang wilayah hukum Indonesia, kalau ITU ini berbicara cakupannya lebih luas karena cakupannya tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Itu jadi cakupannya memang lebih luas ITU pembicaraan ini. Tapi kalau ada yang lebih tinggi atau bisa kasih perintah atau ini nggak ada itu. Terus bagaimana IARU? IARU juga sama, dia tidak lebih tinggi juga gitu dengan ITU. Dan kondisinya juga sama seperti hubungan antara ITU dengan Kominfo. Karena IARU ini cuma sekedar paguyuban ya, kumpulan dari organisasi-organisasi amatir radio yang ada di seluruh dunia. Jadi kan di tiap-tiap negara itu umumnya ada satu organisasi yang mewadahi amatir radio. Nah, organisasi-organisasi itu bergabung dalam satu organisasi lagi namanya IARU. Jadi memang IARU dalam setiap pembahasan di ITU itu sering diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, tapi tidak serta-merta pendapat dari IARU akan dituruti oleh ITU. Ada yang dituruti, ada yang enggak, dan ITU tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti permintaan atau saran dari IARU. Jadi kondisinya sama semua nih. IARU juga ke Kominfo juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau misalnya karena kebetulan misalnya direktur IARU Region 3-nya itu orang Indonesia, ya mungkin saja bisa berbicara dengan Kominfo. Tapi pembicaraan itu juga kalau misalnya ada saran cuma sekedar saran. Keputusan akhirnya ya kembali lagi terserah di Kominfo, dalam hal ini negara gitu kan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi nih dari tiga ini. Kecuali itu orari. Jadi orari ini memang saya letakkan gambarnya di bawah karena orari ini memang di bawah mereka tiga ini. Kedudukannya dan letaknya dan statusnya gitu. Yang pertama dari cakupannya memang dia hanya sekedar wilayah Indonesia karena dia organisasi amatir radio untuk Indonesia. Kemudian karena dia berada di wilayah hukum Indonesia, maka dia akan tunduk dengan Kominfo. Karena dia mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada di Kominfo, yang dikeluarkan oleh negara, dalam hal ini Kominfo, SDPP dan lain-lain. Nah, orari juga berada di bawah IARU karena memang dia secara sukarela menundukkan dirinya kepada IARU. Karena IARU dia sebagai anggota IARU gitu ya. Kalau hubungan antara IARU dengan orari, ini saya juga nggak terlalu paham ya gimana hubungannya nih. Apakah IARU bisa memerintahkan orari? Saya pikir nggak juga, karena ini kan hanya sekedar paguyuban gitu. IARU itu cuma paguyuban, jadi ya sama lah seperti di ITU itu PBB itu kan. Kalau dia keluarin resolusi gitu ya kayak misalnya dalam penanganan corona, WHO mungkin ada berpendapat misalnya dia mengeluarkan pendapat bahwa penanganan corona harusnya menggunakan sistem lockdown misalnya, karantina penuh di satu wilayah gitu kan. Ya resolusi dari WHO itu tidak serta-merta diikuti oleh negara-negara di dunia. Ada yang setuju ya dia lockdown. Kalau nggak setuju ya enggak. Indonesia termasuk yang tidak setuju dengan lockdown, misalnya kan dia menerapkan PSBB. Nah, ada negara-negara lain yang lebih setuju dengan lockdown, maka dia lockdown gitu kan. Jadi sama aja tuh kalau menurut saya. Jadi IARU juga dalam hal ini saya yakin tidak bisa tuh memerintahkan orari atau organisasi
amatir radio di negara lain gitu ya, yang apa jadi anggota dia. Saya pikir nggak bisa juga gitu ya. Jadi ngapain tuh jadi IARU-nya tuh kalau nggak bisa merintah ya? Mungkin IARU ini hanya sekedar tempat berkumpulnya organisasi-organisasi itu, kemudian membahas tentang ya seputar amatir radio, mulai dari kegiatan-kegiatan, apa spektrum, alokasi band, atau mungkin ditemukan ada apa mode baru misalnya ya, mungkin mau di apa diusahakan supaya disahkan ke seluruh negara atau gimana ininya kan. Ya mungkin seputar-seputar itu gitu ya. Nah, ada nggak bukti yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita lihat ya, bahwa apa negara itu memiliki kedaulatan penuh. Dia mau mengaturnya gimana, itu terserah negara gitu ya. Nih salah satu contohnya gini. Kita pernah dengar teman kita di amatir radio di Filipina itu minta ngosongkan frekuensi 7090 ya, 90 apa 85 tuh ya, pokoknya sekitar itu. Karena mereka Center of Emergency Activity, COA-nya itu di frekuensi itu gitu ya. Nah, karena kita ini dekat dengan mereka, pancaran kita itu sangat sering dan sangat mungkin untuk sampai ke sana. Ya, akhirnya kita diminta untuk mengosongkan itu gitu, dan secara kode etiknya ya kita harus kosongin. Tapi kalau kita lihat dari peraturan di Indonesia itu Center of Emergency Activity-nya itu di 7110 ya. Beda kan dengan di Filipina gitu. Kenapa nggak sama? Ya karena memang tiap-tiap negara punya kedaulatan untuk mengatur sesuatu. Filipina ya silakan dengan berbagai macam pertimbangan dari pemerintah mereka menetapkan bahwa emergensinya ada di 7090. Nah, tapi kalau Indonesia 7110. Jepang saya dengar beda lagi. Malaysia nggak tahu ininya. Nah, jadi itu punya apa kewenangan sendiri-sendiri. Nah, di situ salah satu bukti bahwa tiap negara itu punya kewenangan absolut, tidak bisa yang kedaulatan tuh kedaulatan mutlak gitu ya, tidak bisa diintervensi gitu. Kemudian contoh lainnya misalnya kalau di ITU itu kan ada CB ya, CB di negara-negara luar selain Indonesia. Itu yang namanya citizen band itu diperbolehkan untuk dipakai tanpa meminta atau mendapatkan izin. Jadi citizen band itu unlicensed istilahnya itu ya. Jadi tidak perlu izin untuk tidak perlu lisensi untuk menggunakan band tersebut. CB kalau di HF-nya itu di 27 MHz. Kalau di VHF-nya itu bervariasi ya, itu tergantung negara-negaranya tuh. Beda-beda juga tuh ngaturnya itu. VHF-nya ada, UHF-nya ada juga. Kayak Cina itu UHF CB-nya di 409 ya, kalau nggak salah. Kemudian kalau di Amerika itu VHF-nya di 15 berapa tuh. Nah, di sana itu unlicensed semua tuh. Anda tidak perlu minta izin, dapat lisensi atau call sign atau apa untuk menggunakan frekuensi itu. Tapi di Indonesia tidak ada istilahnya unlicensed. Kenapa? Di undang-undang itu tertulis apapun kegiatannya untuk telekomunikasi harus mendapatkan izin dari pemerintah. Makanya citizen band di Indonesia harus berizin. Itu contohnya di Rapi. Jadi
di ITU bilang CB itu tidak perlu ini tidak perlu license gitu, unlicensed. Tapi di Indonesia tetap harus license gitu. Nah, itu contoh lagi ininya. Kemudian contoh lagi yang lain, misalnya ROIP yang sering kali jadi perdebatan ini kan. ROIP itu Radio over Internet Protocol. Jadi radio yang digunakan dengan cara menyambungkannya ke jaringan internet umum. Ya, ingat ya, jaringan internet umum. Nah, kegiatan yang seperti ini ya mungkin kalau di luar negeri yang namanya IQSO, e-calling, EQSO, terus apalagi yang TeamSpeak lah, ya apalagi DMR, D-Star ya, D-Star, Fusion, apalagi itu. Nah, itu sepanjang dia direct itu tidak dilarang. Ya, tapi kalau dia indirect itu maksudnya dari radio itu dikonekkan dulu ke jaringan internet umum. Nah, jadi jaringan internet umum kemudian disambungkan lagi di radio mana, kemudian dipancarkan lagi. Nah, ini ilegal kalau di Indonesia. Tapi di luar negeri itu dibolehkan gitu. Ya, tapi menurut pemerintah Indonesia di Undang-Undang 36 itu dianggap ilegal, tidak boleh dilakukan. Kecuali untuk keperluan penyiaran. Nah, sedangkan amatir radio kan bukan penyiaran ya. Jadi tidak boleh melakukan itu. Jadi Anda yang melakukan kegiatan itu yang pakai D-Star lah, yang pakai ICOM D151, 151D ya berapalah itu ya. Terus yang dipakai gateway IQSO, EQSO atau apa itu ilegal semua tuh, haram tuh hukumnya di Indonesia. Walaupun itu adalah kegiatan amatir radio, maksudnya amatir radio lain banyak melakukan itu di luar sana, di luar Indonesia, tapi itu di luar. Ya, begitu kita ada di wilayah hukum Indonesia, ya kita harus tunduk dan mengikuti maunya peraturan di Indonesia. Nggak bisa. Walaupun dia presiden ITU, dia presiden sekjen PBB, atau dia presiden IARU, direktur IARU. Nah, kalau di Indonesia dan dia menggunakan lisensi Indonesia, maka ROIP itu adalah haram. Ya, tidak boleh dilakukan itu. Jadi kembali lagi ke badan-badan ini tadi, ya jangan kita persepsikan bahwa ITU kemudian ada lagi itu nanti di luar sana itu menjadi lebih tinggi dan bisa mengatur pemerintah atau mengubah-ubah peraturan tuh nggak gitu. Jadi pemerintah memiliki kedaulatan absolut. Jadi jangan heran kalau di Indonesia peraturannya berbeda, diatur secara berbeda dari ITU, dari negara lain gitu kan. Ya memang itu bukan sesuatu yang aneh, itu memang haknya dari negara. Disitulah letaknya kedaulatan negara itu. Tidak bisa dia diintervensi. Ya kalau misalnya ada radio regulation dari ITU itu gimana tuh kalimatnya? Kira-kira artinya bahwa setiap negara harus menjamin warga negaranya untuk dapat melakukan kegiatan amatir radio. Kalau nggak salah gitu ya ininya. Nah, di negara-negara lain ya seperti Indonesia ya udah, oke, kalau gitu kita akomodir. Mana nih orang-orang yang mau eksperimen amatir radio, kegiatan amatir radio, mana? Sini ajukan izinnya, nanti kita keluarkan izinnya. Nah, tapi di Korea Utara nggak gitu.
Coba kita ingat-ingat, dengar-dengar. Sudah pernah belum kita berkomunikasi dengan amatir radio dari Korea Utara? Yang warga negara Korea Utara lah ya. Nah, itu karena ya Korea Utara menganggap dia mengaturnya modelnya lain mungkin ya. Dan itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai perizinan ya. Perizinan seperti kita ketahui ini sekarang kita kan sudah ada peraturan baru ya, nomor 17 tahun 2018 ya, Permenkominfo. Nah, jadi dalam ilmu hukum ya, ilmu hukum itu peraturan perundang-undangan itu ada hierarkinya. Ya, jadi ada hierarkinya. Dari yang tertinggi itu dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian ke undang-undang, kemudian ke peraturan pemerintah, kemudian ke peraturan menteri, kemudian peraturan dirjen, dan terus sampai ke bawahnya. Nah, jadi kita sebagai amatir radio ini itu diatur kegiatannya itu oleh pemerintah. Nah, pengaturan yang secara umum dan detail itu ada di Permenkominfo nomor 17 tahun 2018. Tetapi harus diingat juga bahwa kita tidak bisa hanya berpaku kepada satu peraturan ini saja. Karena ada banyak peraturan-peraturan lain yang mungkin tidak secara khusus mengatur tentang amatir radio, tetapi ada aturan-aturan yang juga berlaku untuk amatir radio. Misalnya, ada satu peraturan tentang spesifikasi perangkat radio yang boleh digunakan untuk telekomunikasi khusus perorangan atau telekomunikasi khusus gitu ya. Nah, itu ada tuh ininya, peraturan khususnya. Walaupun di sini di Permen 17 ini mengatur juga teknis peralatan radionya, tapi karena di peraturan lain juga ada yang mengatur itu, kita harus ngeliat juga di peraturan lain itu gitu loh. Nah, contohnya lagi misalnya di Permen nomor 17 ini kan tidak mengatur tentang ROIP ya. Kegiatan yang tadi itu menyambungkan perangkat radio kita ke jaringan telekomunikasi umum, dalam hal ini internet. Di Permen 17 ini tidak ada memang. Nah, tapi di atas dari permen ini ada peraturan pemerintah, ada undang-undang. Nah, di sana dijelaskan, diatur bahwa itu tidak boleh. Makanya walaupun di Permen 17 ini tidak secara eksplisit dijelaskan bahwa ROIP itu dilarang, tapi karena ada peraturan di atasnya, maka itu dilarang juga gitu. Nah, kemudian misalnya salah satu contohnya di peraturan lain sekarang lagi ada mau direvisi itu ya. Dan semoga nanti teman-teman ada yang menyampaikan ke SDPPI atau ke Kominfo. Ada satu RPM ya, rencana peraturan menteri yang mengatur tentang spesifikasi perangkat radio komunikasi. Nah, di sana itu ada tertulis klausulnya bahwa perangkat radio yang boleh digunakan oleh amatir radio itu untuk di bawah 30 MHz itu hanya tertulis di situ AM, LSB, dan USB. Nah, ini bahaya nih. Ya. Karena kita di bawah 30 MHz itu ada spektrum yang digunakan untuk mode FM. Nah, tapi di peraturan RPM yang baru itu tidak ada FM-nya tuh. Coba ya, kalau kita lihat di sini di lampirannya. Nah, ini di frekuensi di band 29 ya. Di 10 meteran ya, 29 sekian. Ini ada FM nih. Ada mode FM. Kita diizinkan untuk mode FM di sini. Tapi ada satu peraturan yang sedang masih dalam rancangan itu menuliskan di bawah 30 MHz, berarti termasuk ini ya, itu hanya LSB, USB, dan AM. Tidak disebutkan nih ada FM di sini.
Nah, itu bahaya tuh. Kita bisa kehilangan ini. Jadi nanti kalau peraturan itu disahkan, maka kita tidak bisa menggunakan radio yang atau kalau misalnya kita mancar di sini tidak sesuai, itu berarti spesifikasi radio kita. Gitu kan? Itu sebaiknya nanti ada yang ini tuh kasih masukan ke Kominfo. Nah, itu. Jadi ada peraturan-peraturan lain selain dari peraturan ini. Tuh, karena saya pernah berdiskusi dengan teman bahwa wah di Permen 17 tahun 2018 tuh nggak ada ya larangan untuk melakukan ROIP gitu kan. Nah, terus saya bilang ya jangan cuma baca di Permen 17-nya aja, karena di atas Permen 17 itu ada peraturan lain gitu yang lebih tinggi atau yang mengatur lebih secara khusus, walaupun mungkin sama-sama permen berapa gitu. Nah, itu kemudian kita lanjut lagi ke topik berikutnya, yaitu izin amatir radio. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, nih setiap kegiatan telekomunikasi untuk keperluan perorangan wajib diselenggarakan berdasarkan izin yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal. Nah, ini beda di Indonesia dengan di luar negeri. Jadi semua kegiatan telekomunikasi ya, termasuk di dalam band CB, termasuk Citizen Band, harus ada izin dari pemerintah. Nah, makanya di Indonesia untuk yang Citizen Band-nya diatur di sini. Ya, jadi semua kegiatan telekomunikasi wajib punya izin. Nah, sekarang izinnya itu diatur di dalam pasal 10, jenis izin amatir radio. Jadi jenis izin amatir radio itu terbagi dari dua. Ya, yang satu izin reguler. Reguler ini adalah izin yang diberikan kepada perorangan. Ya. Nah, izin perorangannya ada 3 macam. Ada tingkat siaga, tingkat penggalang, tingkat penegak. Ya, jadi cara mendapatkannya yaitu tadi orang-orang pribadi itu mendaftarkan, mengajukan izin, mengikuti UNAR, nanti dia bayar biaya IAR segala macam, dapatlah dia izinnya. Nah, izin reguler ini ya, itu berlaku untuk semua kegiatan amatir radio kecuali yang dilarang. Ya, seperti misalnya ROIP kan dilarang, maka tidak boleh call sign ini, izin ini digunakan untuk kegiatan ROIP. Nah, jadi izin reguler ini multifungsi. Multifungsi maksudnya apa? Ya, satu izin ini misalnya seperti saya yang ke Charlie Hotel Quebec itu boleh dipakai untuk IOTA, dipakai untuk komunikasi ke satelit, dipakai untuk kontes baik itu nasional, internasional, bisa dipakai untuk eksperimen, bisa dipakai untuk apalagi ya, pokoknya semua kegiatan amatir radio tanpa terkecuali gitu. Tapi sesuai dengan batasan-batasan yang diizinkan oleh tingkatan ini. Misalnya kayak tingkat siaga ya. Ya, mau ikut kontes boleh, mau ikut special call silakan. Ya kan? Yang penting spektrum band plan siaga harus dipatuhi di 20 meter, dia nggak boleh. Gitu. Kalau di penggalang boleh di 20 meter, tapi cuma sampai 150. Gitu kan? Penegak boleh di seluruh band, tapi maksimal powernya cuma berapa? 500 ya kalau nggak salah ya. 500 berapa tuh? Nah, itu. Jadi jenis kegiatannya boleh apa saja, tapi dengan spesifikasi, dengan pengaturan-pengaturan. Nah, ini izin reguler yang izinnya dimiliki oleh pribadi-pribadi dan multifungsi. Multifungsi artinya untuk semua kegiatan. Ya. Termasuk IOTA. Jadi kalau saya mau IOTA di pulau mana misalnya, itu saya udah nggak perlu lagi minta izin itu. Tuh dulu saya pernah tuh ada kejadian
sampai apa saya dibilang ilegal segala macam tuh. Itu orang amatir radio, dalam hal ini juga kebetulan waktu itu pengurus orari lokal setempat itu salah kaprah, mereka overacting. Jadi izin seseorang, izin reguler itu multifungsi dan berlaku di seluruh wilayah hukum Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Kalau misalnya orang di luar negara di luar negeri itu memang ada perjanjian resiprokal. Nah itu. Jadi ini IR reguler yang multifungsi. Kemudian selain dari IR reguler ini, ya, ada IR khusus, ya, yang diberikan untuk kegiatan amatir radio yang bersifat khusus. Gitu. Jadi untuk kegiatan khusus dapat diterbitkan IR khusus. Nah, kegiatan apa yang dikhususkan itu tadi, itu diatur di pasal berapa ya? Kayaknya pasal 50 kah? Saya lupa tuh pasalnya, pasal berapa ya? Nah, ini dia. Oh, sebentar. Sebelum ke pasal 50, kita ke pasal 13 dulu. Nah, ini dia nih, kegiatan-kegiatan yang dimaksud di pasal 10 ya. Jadi kegiatan-kegiatan khusus. Jadi kegiatan amatir radio itu ya, ini kan memang bisa ya, pengembangan dan eksperimen amatir radio ya, di expedition itu kegiatan amatir radio semua itu. Dan ini semua bisa dilakukan menggunakan IR reguler. Ya, jadi IR pribadi kita itu bisa untuk digunakan untuk dalam seluruh kegiatan ini. Nah, kecuali kegiatan-kegiatan tersebut dikhususkan, misalnya di ekspedisinya mau rame-rame misalnya kan, atau kepingin mancar dengan watt yang misalnya EME ya, EME. Kalau mau EME pakai IR reguler boleh nggak? Boleh. Tapi kan IR reguler kita kalau seperti Yankee Bravo tuh kalau nggak salah berapa ya? 500 atau 300 gitu kan? Paling besar wattnya ya. Nah, sedangkan EME kadang-kadang butuh sampai 1000-an misalnya. Nah, untuk bisa mancar sampai 1000-2000 watt kan butuh izin khusus akhirnya kan, karena izin reguler tidak bisa mengcover itu. Nah, makanya dibutuhkan izin khusus supaya orang dalam kegiatan EME ini nanti bisa mancar sampai 2000 watt. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan ini dapat dikeluarkan IR khusus gitu kan. Nah, seperti misalnya Jota ya. Kalau Jota ini kalau untuk cuma sekedar mengikuti kontak dengan stasiun Jota ya boleh-boleh aja gitu kan. Tapi kalau IR pribadi kita mau dipakai untuk Jota dalam artian dioperasikan oleh yang bukan amatir radio kan tidak boleh. Itu harus pakai IR khusus gitu kan. Nah, itu jadi dikeluarkanlah IR Jota. Nah, jadi IR di sini ya itu tidak multifungsi lagi. Gitu loh. Jadi ini kan udah jelas nih kegiatan-kegiatannya gitu kan. Sekarang kita mau mengajukan IR khusus. Itu ditanya, IR khusus ini untuk kegiatan apa? Oh, untuk special call. Oke, keluar. Izinnya untuk special call. Berarti IR itu ya hanya bisa digunakan untuk kegiatan special call yang dimaksud. Dikasih call sign-nya misalnya 8 alfa apa gitu ya. Nah, berlaku dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah, terus IR yang sama, izin yang sama ini tadi mau dipakai untuk ikut kontes. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Gitu. Tapi kan ini alokasinya call sign-nya mirip-mirip ya, walaupun call sign-nya mirip. Ini Jota ya, Jota, club station, repeater, beacon, terus apa lagi? Satelit,
Ini semuanya yang ke hotel tuh, ininya prefixnya itu. Tapi nggak bisa apa IR untuk club station kemudian dipakai untuk Dukom. Dukom ya nanti ajukan lagi IR-nya untuk Dukom. Gitu. Jadi jangan menganggap bahwa IR khusus itu multifungsi. Nggak kayak dulu tuh kan, kalau dulu ya bukan ininya, sebetulnya dulu juga tidak multifungsi IR itu, cuma karena salah kaprahnya dari Orari itu menganggap bahwa wah, kalau ini kan stasiun organisasi ya bolehlah untuk dipakai Dukom. Nah, bolehlah dipakai untuk ngenet, bolehlah dipakai untuk kontes. Nah, sebetulnya nggak gitu. Jadi IR khusus itu, makanya dibilang itu IR khusus karena khusus untuk kegiatan itu saja gitu loh. Jadi jangan dianggap klub station ini kan kegiatannya pembinaan. Ya kita mau ngajak mau membina anggota Orari lokal mana gitu supaya ikut kontes, maka kita pakai IR club station ini untuk ikut kontes. Salah kaprah itu. Karena apa? Sudah diatur di sini. Ada IR-nya itu ada kegiatan untuk kontes baik nasional dan internasional. Gitu. Kalau semuanya atas nama pembinaan, nanti cuma yang ke hotel club station itu aja keluar semuanya. Nggak ada lagi itu perlu diatur untuk kontes, untuk IOTA. Cukup club station itu aja. Pakai aja itu atas nama pembinaan, pakai untuk di expedition, pakai untuk kontes, pakai untuk IOTA, pakai untuk EME, pakai untuk JOTA. Nggak begitu teman-teman ya. Jadi IR khusus itu tidak multifungsi. Ya, yang multifungsi itu IR pribadi itu. Nah, itu yang multifungsi. Anda bisa pakai untuk kegiatan apapun sepanjang tidak dilarang. Tapi kalau untuk IR khusus tidak multifungsi. Jelas di situ penggunaan izinnya itu untuk apa. Jadi jangan melenceng dari situ. Kalau melenceng dari situ berarti penyalahgunaan itu. Ya kan? Jadi jangan lagi ada nanti teman-teman yang berpendapat, oh iya club station itu salah satu kegiatannya pembinaan. Nah, pembinaan mau ngajarin teman-teman untuk ikut kontes ini segala macam. Iya, kalau mau mancar untuk kontes ini, ajukan lagi IR-nya untuk kontes. Gitu loh. Karena IR club station ya tidak jadi multifungsi walaupun atas nama pembinaan. Atas nama pembinaan misalnya mau eksperimen dan pengembangan, ajukan lagi. Apa mau diapakan? Kegiatan apa? Itu. Apa nih coba? Izinnya ini. Untuk kegiatan apa nih pengembangan dan eksperimen? Ini yang sering kali dilupakan ya. Dari tahun berapa dikenal kegiatan fog hunting? Itu fog itu nggak ada izin semua itu. Padahal sesuai dengan ketentuan ketentuan di pasal 2 tadi, semua kegiatan telekomunikasi itu harus ada izinnya. Fog itu kan komunikasi dia. Fog itu seperti beacon. Ya, dia mancar saja walaupun tidak ada itu. Beacon itu kan mancar saja dia. Nah, ini ada ini. Kalau dia beacon. Tapi karena di sini beacon tulisannya, mungkin yang lebih spesifik fog itu tidak ada di sini. Ya masukin di sini pengembangan dan eksperimen amati radio. Jadi harus ada izinnya fog itu. Jangan mentang-mentang yang ngadain anggota Orari, pesertanya juga anggota Orari, main lepas aja 10 biji fog itu di mana-mana, itu nggak ada izinnya semua itu. Jadi harus jelas gitu kan. Di expedition mau rame-rame misalnya kan, atau perlu supaya bisa menjangkau seluruh dunia, pile up-nya bagus, misalnya mancarnya sampai 2000-an misalnya kan. Nah, itu kan perlu IR khusus tuh. Nah, diajukan untuk di expedition. Oke. Di expedition. Selesai di expedition, udah selesai nih barang. IR itu nggak bisa lagi dipakai. Itu. Nggak bisa dipakai kemudian untuk kontes, untuk IOTA, apalagi untuk EME, JOTA, nggak bisa. Jadi kegiatan-kegiatan ini ada semua gitu ya. Ini misalnya kayak paket radio ya, gateway-nya. Ini gateway ini bukan gateway ROIP ya. Ini gateway ini untuk kegiatan gateway paket radio.
Jadi bukan bukan gateway untuk apa IKSO atau ini bukan. Karena gateway yang dimaksud itu gateway yang apa jaringan. Jadi jaringan paket radio ini seperti ini nih, mirip dia. Nah, tapi kalau gateway itu apa bukan dioperasikan oleh manusia ya. Jadi apa seperti server itu. Kemudian Dukom, ya Dukom juga begitu. Dukom dipakai ya sekali selesai, sudah selesai gitu. Nggak bisa lagi apa izinnya ini nanti mau dipakai untuk club station lain, nggak bisa. Gitu. Dan jangan diremehkan gitu ya. Walaupun cuma sekedar fog hunting, harusnya ada izinnya itu. Jangan kalian lepas itu apa 10 fog itu nggak ada izinnya semua tuh ya, nggak bener lah harusnya itu kan. Ya seperti kemarin tuh waktu ada Jota ya, saya sempat dengar ada satu statement yang bilang begini, ya mancar-mancar aja lah, ini kan Jota itu cuma apa temporary aja, mana ini udah mepet waktunya nggak terkejar lagi untuk apa mengeluarkan IR sebanyak itu gitu. Ya itu juga ngawur itu. Ya namanya izin itu semuanya temporary, nggak ada izin yang selamanya. Gitu kan? Izin kita IR pribadi itu juga temporary kan? Sementara, ya ada masa berlakunya. Kalau ada masa berlakunya berarti sementara itu, tidak selamanya kan? Ada yang 5 tahun, ada yang setahun gitu. Jadi walaupun temporary ya tetap harus di ini apa harus diurus izinnya. Nah, akhirnya atas nama pembinaan lagi kan, akhirnya pemancar tuh bodong semua tuh mancar. Kemarin waktu kegiatan Jota itu ada berapa? Lebih dari 10 tuh yang saya catat. Saya rekam juga dan itu sudah saya laporkan itu stasiun-stasiun bodong itu melalui lapor.go.id. Tapi kayaknya laporan saya tidak ditindaklanjuti. Kenapa saya laporkan ke itu, kejadian itu? Saya ingin menyampaikan bahwa itu kejadian tidak boleh terjadi. Itu salah. Bukan berarti saya mau minta supaya apa pelakunya itu ditangkap, dipenjara, bukan itu maksudnya. Apa hal itu terjadi itu karena adanya salah kaprah yang berlebihan, terutama dari kalangan pengurus orari. Nah, itu seharusnya tidak terjadi gitu loh. Kemudian nah, selanjutnya ke pasal berapa tadi? Pasal 50 ya. Nah, ini dia. Nah, ini diperjelas lagi malah kan. Jadi apa? Untuk kegiatan-kegiatan IR khusus yang untuk ini ya, kegiatannya itu nanti keluarnya gini, pakai prefix ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan ini prefixnya ini. Tapi sekali lagi izin itu tidak melihat dari prefix. Ya, karena ya ini Yankee Hotel, kalau ada kita dengar oh Yankee Hotel Zero ini ya itu bisa stasiun Jota, bisa repeater, bisa beacon, bisa club station gitu kan. Nah, nanti ada lagi misalnya 7 Alpha misalnya ini kan. Nah, mungkin dia stasiun kontes, mungkin dia stasiun di expedition, mungkin dia special call gitu. Jadi izin khusus itu tidak multifungsi ya. Jadi izin itu boleh dipakai untuk apa? Ya sesuai dengan yang tertera di izin itu. Itu pasti ada nanti. Di apa di website bisa dilihat tuh kalau misalnya ini atau yang apa bentuk print out misalnya itu ada di situ nanti tertulis dia apa tingkatannya apa, boleh di frekuensi berapa, di band mana, maksimum powernya berapa, dan apa untuk digunakan dalam kegiatan apa. Dan sudah cukup segitu aja, jangan apa
jangan dikaret-karetin, jangan dibikin rancu-rancu lagi gitu. Karena ini barang udah jelas banget, nggak perlu diperjelas lagi sebetulnya ya, karena memang udah jelas. Demikian ya. Apalagi ya yang mau saya sampaikan. Dan juga ini ya kalau bisa bagi kita-kita yang memiliki tanda kutip pengaruh ya, misalnya pengurus baik itu orari lokal, daerah atau pusat, kemudian ya katakanlah ada mungkin ya karena pejabat IARU itu banyak juga yang dari Indonesia gitu kan, pejabat IARU. Jangan jangan membuat tafsiran yang sehingga nanti membuat rancu, apalagi sampai membuat peraturan-peraturan sendiri ya. Itu saya pikir udah over gitu ya. Jadi kalau sekarang ini, padahal kalau menurut dari ini ya, menurut dari permen ini ya, semuanya simple gitu ya. Semuanya simple nih kalau di pihak pemerintahnya. Tapi begitu di pihak orarinya jadi kusut, jadi ruwet. Ya kan? Misalnya sebelum dia jadi anggota orari ya, prosesnya tuh simple benar untuk mendapatkan izin itu. Ya tinggal daftar aja secara online gitu kan, bayar biaya ujian, terus ikut ujian. Selesai ikut ujian, langsung IAR keluar kalau dia lulus. Udah, nggak ada embel-embel apa-apa lagi gitu. Nah, tapi sayangnya setelah dia dapat IAR siaga ini tadi, 30 hari dia harus jadi anggota orari. Nah, begitu dia jadi anggota orari, urusan jadi ruwet. Karena di orari itu yang susah yang gampang dibikin susah, yang susah dibuat lebih susah lagi. Ya, seperti misalnya tuh ada beberapa orda yang menerapkan peraturan bahwa kalau mau dapat rekomendasi untuk naik tingkat lu harus begini, lu harus bisa ini ngelampirin ini, padahal di permen nggak ada itu. Dulu pemerintah memang mengatur itu, kalau nggak salah di SK 49 ya terakhir tuh ya. Karena pemerintah tidak ada keperluannya dengan yang model-model kayak gitu, karena itu cuma sekedar hobi saja. Tidak semua amatir radio juga hobi ngumpulin case card, makanya itu dihapus. Sampai sandi Morse untuk di tingkat siaga itu dihapuskan juga. Jadi memang benar-benar dipermudah. Tapi begitu di orarinya dibikin ruwet, dibikin susah. Nah, saya harap ya tobatlah, jangan lagi buat ini membuat susah kayak gitu. Ini menghambat orang tuh nggak ada gunanya lah. Kalaupun nanti Anda dapat kecipratan uang, dapat apalah karena orang terhambat itu tadi, ya cuma seberapa sih, nggak ini juga kan. Ya itu bukan fitnah yang saya sampaikan gitu kan. Karena sudah terjadi itu kemarin di Sumatera Selatan. Dalam hal ini Orda Sumsel dengan Balmon kelas 1 Palembang. Untung aja itu masalahnya nggak dibawa ke kepolisian, karena ada tindak pidana di situ, ada tindak pidana korupsinya, ada gratifikasinya, dan ada pemerasannya itu. Tapi untung aja tuh teman kita nggak mau membawanya ke ranah hukum pidana. Kalau nggak tuh udah ada yang dipenjara pasti. Itu jadi janganlah buat dihambat-hambat gitu kan. Didukunglah, difasilitasilah anggota-anggota orari ini. Ya, bagi mereka yang masih Yankee Delta, Yankee Gola masih siaga, didorong. Ayo, untuk besok ada ujian. Syaratnya apa untuk naik tingkat tadi? Ya ikutin aja apa syarat-syarat di Permen 17 ini gitu. Nanti yang Yankee Charlie ini tadi, ayo dorong Yankee Bravo biar bisa mancar di 20 meter misalnya kan. Nah, itu. Setelah mereka naik, ya tetap dibina. Itu pembinaannya. Jangan atas membalikkan tumbal lagi atas nama pembinaan. Maka ini kalau mau naik, ini yang ke Charlie itu harus ngumpulin ini, malah ada yang pakai LOTW ini segala. Waduh, udah benar-benar overacting itu. Akhirnya yang terjadi ketidakpastian hukum kan. Mau naik tingkat di daerah Sumut itu beda dengan di daerah Jawa Barat, beda dengan di DKI, beda dengan di Bali, beda lagi nanti dengan Sumatera Selatan. Ya tidak ada kepastian hukum itu.
Masa iya kita mau begitu-begitu terus gitu kan? Stop lah, nggak ada ininya juga, nggak ada untungnya juga itu. Malah jadi apa? Jadi apa di umpatan orang terus gitu. Apalagi? Saya pikir itu aja dulu ya. Karena saya perlu menyampaikan ini karena saya lihat beberapa kesempatan itu ada yang menyampaikannya itu sepertinya keliru gitu ya. Menurut saya itu keliru dan jangan sampai teman-teman nanti tersesat di jalan yang benar. Jadi jalannya itu sudah benar tapi tersesat karena akibat dari salah informasi atau salah kaprah gitu ya. Saya pikir itu saja. Dan kalau misalnya nanti dari teman-teman yang menyimak ini merasa ada perbedaan pendapat, boleh menyampaikannya kepada saya. Dan kalau memang bisa disampaikan argumentasi yang tepat dan bisa membuktikan bahwa pendapat saya ini salah, saya akan terima itu. Saya tidak merasa saya pintar sendiri, saya paling mengerti sendiri, tidak, tapi saya hanya menyampaikan apa yang ada gitu, seadanya saja. Nah, kalau misalnya ternyata penyampaian saya ini tadi ada yang bisa menyanggah, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau memang saya salah, saya akan akui salah gitu. Nanti tanggapannya ya silakan disampaikan di kolom komentar di video ini boleh, atau melalui media lain, misalnya dari Facebook atau dari email, saya boleh hubungi di email robby@sandes.id, robby@sandes.id. Atau misalnya mau tanya yang lebih detail lagi ya boleh, nanti sampaikan langsung kepada saya. Oke, teman-teman, itu dulu kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Semoga kita bisa menunaikan ibadah puasa ini 1 bulan penuh sampai di Hari Raya Idul Fitri dan kita meraih kemenangan. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Yang Charlie Hotel Quebec 73.